Yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 di Kufah, Irak. Mazhab nomor 2 Maliki, meninggal di Madinah tahun 179, makamnya di Baqi, samping Masjid Nabawi. Mazhab yang ketiga Syafi'i, meninggal 204, makamnya di Fustat, Kairo. Saya pernah ziarah ke makamnya, Masjid Syafi'i. Yang keempat mazhab paling kecil Hambali, meninggal di Baghdad, Irak, makamnya di Baghdad, Irak. 4 imam. Menurut mazhab Hambali tidak ada qabliyah Jumat. Khatib langsung naik ke atas, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung azan, tak ada qabliyah Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Mana dalilnya? 1. Ma min mafrudatin, setiap salat fardu pasti didahului 2 rakaat. Fardu subuh ada 2 rakaat, fardu zuhur ada 2 rakaat, fardu asar ada 2 rakaat, fardu maghrib ada 2 rakaat, fardu isya ada 2 rakaat. Sekarang saya tanya, salat Jumat itu salat fardu apa salat sunat? Salat fardu, maka dalilnya umum. Setiap salat fardu pasti ada 2 rakaat. Maka kalau Jumat itu fardu, berarti ada juga 2 rakaat sebelum Jumat. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, ma baina kulli adzanaini shalah. Kalau ada azan, ada iqamat, maka ada salat qabliyah. Salat Jumat ada tak azan sama iqamatnya? Ada, maka ada qabliyah. Idul Fitri ada tak azan iqamatnya? Tak ada, maka tak ada qabliyah Idul Fitri, tak ada qabliyah Idul Adha. Salat minta hujan istisqa, tak ada azan iqamatnya, maka tak ada qabliyah istisqa. Tapi dalam hadis, ma baina kulli adzanaini shalah, kalau ada azannya, ada iqamatnya, maka ada qabliyahnya. Maka salat Jumat pun ada. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, salat Jumat itu pengganti zuhur. Kalau salat zuhur ada qabliyahnya, maka penggantinya pun ada, karena yang menggantikan itu posisinya sama dengan yang digantikan. Salat Jumat pengganti zuhur, zuhur ada qabliyahnya, maka yang digantikan ada qabliyahnya, yang menggantikan pun ada qabliyahnya. Dalilnya qiyas. Ini yang ketiga. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud tak pernah meninggalkan salat sebelum Jumat. Ummu Habibah, dalil kelima, melaksanakan qabliyah. Oleh sebab itu menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Maka bapak kalau sholat di masjid, masjid itu azannya 2 kali, laksanakan qabliyah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Saya pergi umrah di Makkah, ada azan 2 kali, tapi azannya setelah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu zuhur tak ada qabliyah. Qabliyah dilaksanakan setelah masuk waktu. Kalau muazin salah azan, azan dia jam 12, padahal belum masuk waktu zuhur, ada orang melaksanakan qabliyah zuhur jam 12, tak sah, karena qabliyah setelah masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Tapi jangan kelahi gara-gara ini. Yang berkeyakinan dengan Hambali tak ada qabliyah, yang berkeyakinan dengan Syafi'i ada qabliyah. Jangan kelahi gara-gara qabliyah sampai tak solat Jumat. Anak NU sama anak Muhammadiyah berdebat tentang kunut subuh sampai jam 2 malam. Besoknya sama-sama enggak sholat subuh. Ini masalah, problem. Jangan begini. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'azar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya pribadi berpegang kepada ada qabliyah Jumat. Maka saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer tentang dalil-dalil qabliyah Jumat. Tapi saya tak menyesatkan, menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan sahabat saya yang mengatakan tak ada qabliyah Jumat, karena 4 mazhab itu adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Salat sunnah pada saat hari Jumat. Jadi salat sunnah pada saat hari Jumat. Khususnya hari Jumat ini maksud kita adalah salat Jumat. Kita mengetahui bahwa salat Jumat ini baru bisa dikerjakan kalau sudah masuk waktunya atau matahari sudah tergelincir. Lalu adakah salat qabliyah Jumat? Maka harus kita cek di sini.
bagaimana adzan di hari Jumat tersebut. Jadi bagaimana adzan di hari Jumat tersebut. Dan adakah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat yang sholat sunnah qobliyah? Jawabannya ada atau tidak? Kalau yang dimaksud sunnah qobliyah, tidak ada. Jadi sunnah qobliyah itu tidak dikenal di zaman Nabi. Maksud saya qobliyah Jumat itu tidak dikenal di zaman Nabi, tidak dikenal di zaman sahabat sahabat Abu Bakar maupun sahabat Umar. Karena saat itu adzannya hanya sekali. Baru kemudian di zaman sahabat Utsman adzannya dua kali. Maka dengan demikian, ketika hari Jumat setelah kumandang adzan, tidak dibenarkan untuk sholat sunnah bagi yang masjidnya adzannya satu kali, kecuali dia datang terlambat baru masuk masjid. Jadi kalau dia tidak datang terlambat, dia sudah duduk masuk masjid, sudah bikin shaf, lalu kemudian dengar adzan, selesai adzan, apa yang kita lakukan? Dengarkan khutbah. Karena di tempat masjid yang adzannya satu kali, begitu selesai adzan maka khotib akan segera khutbah. Sehingga yang kita lakukan adalah mendengarkan khutbah, bukan sholat 2 rakaat. Kecuali ketika masuk ke masjid, adzan sudah selesai, imam sedang khutbah. Ketika imam atau khotib sedang khutbah, maka pada saat itu kita boleh sholat sunnah. Loh kok boleh? Padahal kan kaidahnya kalau ada yang wajib sama yang sunnah, dahulukan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Kok boleh? Karena adanya dalil khusus. Saat Nabi SAW sedang khutbah dan melihat ada jamaah yang baru saja tiba di masjid, lalu kemudian langsung duduk. Apa kata Nabi? Qum fasalli rakaatain. Bangunlah, salatlah 2 rakaat. Menunjukkan kalau memang khotib itu sedang berkhutbah, lalu kita baru datang, maka boleh salat sunnah 2 rakaat. Tidak pakai kaidah wajib sunnah, tapi pakai dalil khusus. Saat Nabi khutbah, Nabi menegur yang datang tidak salat 2 rakaat. Maka ini dalil khusus bahwasanya silakan tetap salat kalau terlambat, dan itu bukan qobliyah. Itu bukan qobliyah. Baik Bapak Ibu, dan prakteknya pun dipercepat. Jadi prakteknya dipercepat, tidak boleh berlama-lama karena lebih utama mendengarkan khutbah. Baik Bapak Ibu, lalu bagaimana ketika kita baru datang ke masjid? Kita saat itu dianjurkan untuk sholat sunnah. Jadi kalau baru datang ke masjid, apa yang kita lakukan? Hari Jumat sholat sunnah. Sholat sunnah di situ bukan qobliyah. Karena syarat disebut qobliyah itu kalau sesudah adzan. Padahal pada saat baru datang ke masjid, kemudian sholat di situ, sudah adzan apa belum? Belum. Maka itu bukan sholat sunnah qobliyah. Jadi itu bukan sholat sunnah qobliyah. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Silahkan sholat, karena di situ memang disunnahkan untuk sholat. Tapi itu bukan qobliyah. Andai itu qobliyah maka dilarang. Kenapa? Karena saat itu matahari berada di atas kepala. Tidak boleh sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah saat matahari di atas kepala, saat matahari terbit, saat matahari tenggelam. Itu tidak dibolehkan. Padahal sholat sunnah sebelum adzan Jumat itu jelas-jelas terjadi pada saat matahari di atas kepala. Karena ketika belum adzan zuhur, itu artinya matahari belum tergelincir, sehingga matahari masih di atas kepala. Karena matahari masih di atas kepala, maka tidak boleh sunnah qobliyah. Lalu sholat sunnah apa itu? Di situ adalah sholat sunnah untuk menunggu imam. Karena disitulah kita dianjurkan untuk sholat sebanyak-banyaknya sampai imam naik mimbar. Maka selagi imam belum naik mimbar, kita boleh sholat sunnah. Asalkan 2 rakaat salam, maka rakaatnya boleh berapapun. Sudah 2 rakaat, imamnya belum datang, 2 rakaat lagi. Imamnya belum datang, 2 rakaat lagi. Khotibnya belum datang, 2 rakaat lagi. Sudah dapat 10 rakaat, imamnya belum datang, 2 rakaat lagi.
Sudah sampai 20 rakaat imamnya belum datang, boleh dilanjut terus. Nek ra kesel. Nah, kan ini sifatnya sunnah, bukan wajib. Anda kemudian memilih 2 rakaat saja, boleh. Anda memilih 4 rakaat saja, boleh. Anda memilih 6 rakaat saja, monggo, sesuai dengan kemauan. Kenapa saya menyampaikan sesuai dengan kemauan? Karena selagi khotib belum datang, itu masih boleh sholat sunnah. Ini sholat intidhar, sholat untuk menunggu khotib atau menunggu imam. Justru nanti imamnya atau khotibnya itu ketika datang, itu tidak sholat sunnah. Sunnah bagi khotib itu kalau datang langsung naik mimbar untuk khutbah. Saya bilang sunnah. Jadi kalau ada khotib kemudian langsung sholat sunnah, ya monggo saja. Tetapi sunnahnya khotib itu datang langsung naik mimbar. Di tempat kita belum biasa itu. Begitu datang ya, kalau langsung naik mimbar repot. Kenapa? Karena MC belum pengumuman misalnya. Karena biasanya pengurus masjidnya panik, ini kok khotibnya belum datang nih. Dan kadang-kadang dalam surat permohonan khotib itu ada tulisan, mohon hadir 30 menit sebelum khutbah dimulai. Ada yang mohon hadir 15 menit sebelum khutbah dimulai. Nah, baik, tetapi sejatinya kalau kompromi bisa datang telat saat sudah hampir kumandang adzan, begitu masuk masjid langsung salam dan adzan, itu bisa kalau ada kompromi di situ. Hanya adzan 1 kali, kemudian khatib langsung berkhutbah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sunnah rawatib sebelumnya? Ya, sedangkan khutbah langsung dilaksanakan. Kondisi saya tidak datang terlambat. Ini kondisi saya tidak datang terlambat. Saya merasa canggung ketika mau sholat, sedangkan di deretan saf-saf di depan yang sebaris dengan saya tidak ada yang sholat sunnah juga. Jadi kita temukan dalilnya di Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah. Ada? Bahkan suratnya surah Al-Jumu'ah, Quran surah ke-62 ayat 9, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Sesungguhnya ayatnya terangkai sampai ayat 11. Tapi jawaban pertanyaan tadi cukup dijawab dengan ayat 9-nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang merasa punya iman, jika Anda telah diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillah, maka bergegas untuk ingat kepada Allah. Diseru untuk menunaikan Jumat, maka seruan untuk Jumat disebutkan apa? Adzan, jelas seruan salat kan? Adzan. Ketemu ya ayatnya? Ketemu ya? Jadi ayat tentang seruan Jumat termasuk adzan di dalamnya, itu ada Quran surah ke-62 ayat 9. 1. Pelan-pelan. Jawabannya belum ketemu, baru sekadar ayatnya dulu. Baru ayatnya. Baik. Di sini idza nudiya lis-shalati, jika dipanggil untuk salat. Pertanyaan pertama, saat menunaikan adzan di waktu salat itu, pelan-pelan, berapa kali adzannya? Tahu dari mana? Kita lihat dulu ya. Tahu dari mana? Baik, kita lihat athar dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada sahabatnya sampai ke zaman sahabat sampai ke tabi'in. Pelan-pelan kita runtut dulu ya sampai ketemu finalnya apa. Dari sejak keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketemu dengan zaman para sahabat, ya. Sampai di masa Umar bin Khattab, itu adzan Jumat seluruhnya hanya menggunakan 1 kali adzan. Saya ulang ya, 1 kali adzan. Jadi beliau menunggu di kamarnya. Kemudian setelah adzan dikumandangkan, ya. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW naik, maaf. Sebelum adzan dikumandangkan, kalau sudah masuk waktu, keluar dari kamarnya, naik ke mimbarnya, baru adzan dikumandangkan. Isyarat-isyarat itu diantaranya bisa ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, pakai hadis dulu. Nomor hadis 833. Karena Anda ingin mendapatkan keterangan dari hadis ini langsung ke tentang salatnya juga. Ya. Anda ingin mendapatkan keterangan tentang hadis ini, misalnya ada di syarahnya. Ya, Al-Bukhari punya syarah namanya Fathul Bari. Ya, Fathul Bari. Ada 18 jilid, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama dengan 18 jilid. Di Masjid Al-Ihsan posisinya sebelah kiri Anda, pojok paling sebelah sini. Ya, tingkat paling atas itu ada urutannya. Dan di sana nggak ada 2 jilid. Nggak ada 2 jilid, baru 16 jilid. Ya. Yang 2 jilid itu sedang saya pinjam. Dilihat. Makanya nggak ada itu 2. Baik. Fathul Bari kita temukan misalnya ada di jilid yang keempat, halaman 426. Sudah? Baik, mari kita lihat ya. Mari kita lihat beberapa keterangan dari Rasulullah SAW. La yaghtasilu rajul. Tidaklah seorang laki-laki dia mandi, maksudnya sejak dari rumahnya, kan?
Sejak dari rumahnya, kemudian dia mandi, persiapan di hari Jumat. Kemudian setelah itu, wa ma tatahhara mastata'u min tuhrin. Kemudian dia tidak berusaha menyucikan dirinya, dimandi, ya, setelah mandi besar maksudnya. Jadi dia dengan bertaharah, dia wudu dulu, dia mandi dan seterusnya. Setelah itu, yudahhinu biduhnin. Dia menggunakan minyak, atau yang dimaksud dengan ini dia menggunakan minyak wangi maksudnya. Ya. Mandi besar dengan taharahnya. Dia kenakan minyak wanginya. Kemudian dia berangkat ke masjidnya, walam yufarriqu baina itsnaini. Dia sampai ke masjid tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk. Jadi kalau Anda masuk masjid, Anda sudah nggak kebagian saf, ada kosongnya di situ, Anda kemudian duduk. Ya, Anda salat 2 rakaat sudah duduk. Jadi jangan sampai Anda pisahkan orang misalnya, Pak maaf ya, geser sini, geser sana. Anda di tengah-tengahnya. Jelas sampai sini? Nah, itu adabnya kurang baik aja hadisnya. Ya. Setelah itu Anda dengarkan imam berkhutbah. Ya. Kalimatnya ini tidak disebutkan Anda salat di sini. Tidak disebutkan Anda salat. Dengarkan imam berkhutbah. Ya, jelas? Pelan-pelan. Jadi ketika Anda masuk duduk, ya, Anda salat dulu misalnya tahiyatul masjid. Ya. Nanti kalimat hadisnya menggunakan kalimat imam berkhutbah. Ada kalimat salat di sini, summa yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia menunaikan salat yang telah ditetapkan kepadanya. Ditetapkan kepadanya. Jadi urutannya masuk masjid. Setelah kemudian dia mandi, menggunakan minyak wangi, dia berangkat ke masjid, masuk masjid jangan pisahkan orang, tapi tepat berdiri di tempat dia menemukan ruangnya. Ya. Ada kesempatan untuk salat, ya. Tapi salatnya tidak disebut oleh Nabi SAW bukan dengan salat rawatib. Tapi ma kutiba lahu. Para ulama kemudian mengomentari di sini, masuk kepada ulama. Ya. Para ulama mengomentari yang dimaksud ma kutiba lahu ini bukan salat rawatib, tapi salat mutlak. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengomentari hadis ini. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang tahu Al-Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan salat yang dikerjakan saat orang masuk ke masjid belum adzan ya, belum adzan. Itu bukan disebut dengan salat sunnah rawatib, tapi salat mutlak. Diistilahkan dengan salat intizar, menunggu imam naik ke atas mimbarnya. Jelas di sini? Nah, saat kemudian imamnya datang, kemudian dia mendengarkan imam berkhutbah, kalimatnya ketika salatnya ditunaikan, selesai imam naik ke atas mimbar dia berkhutbah. Jadi di sini azan berkumandang, pelan-pelan azan berkumandang, imam naik kemudian ke atas mimbarnya, dan setelah ini imam naik ke atas mimbar, azan berkumandang. Kata Nabi kemudian orang ini mendengarkan khutbah dari imam sampai selesai, maka kutiba lahu, lihat kalimatnya. Kutiba lahu, atau dicatatkan baginya ghufira lahu ma taqaddama ma bainahu wa bainal jumu'ati allati ukhra. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan antara dirinya dengan Jumat sebelumnya. Saya ulang ya, saya ulang. Besok hari apa? Sudah ini berlaku. Anda mandi dari rumah, mandi besar, gunakan uangnya, berangkat ke masjid, ambil saf kosong Anda, tunaikan salat sampai azan berkumandang. Enggak ada batas, di 2 rakaat silahkan. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu disebut dengan mutlak. Jadi bukan salat rawatib di sini. Ya, bukan salat rawatib. Anda salat sunnah mutlak. Ya, setelah itu imam naik ke atas mimbar pada waktunya, azan dikumandangkan, Anda duduk mendengarkan khutbah. Setelah itu Anda salat, pulang kembali. Maka kalau Anda benar melakukannya, Masya Allah, pahalanya diantaranya digugurkan dosa sepekan ke belakang. Dari Jumat kemarin sampai Jumat yang akan datang. Ada kesempatan besok ya, insya Allah kalau hidup ya. Ingat, belum tentu ketemu Jumat yang akan datang lagi. Jelas sampai sini? Nah, sekarang apa kaitan dengan pertanyaan ini? Yuk kita cek pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, Nabi naik ke atas mimbar kapan? Itu jelas sebelum adzan, itu kan? Itu jelas sebelum adzan. Tapi kapan sebelum adzannya? Kapan? Nabi naik ke atas mimbar bila waktu sudah masuk. Ya, waktu Jumat sudah masuk. Maka keluar beliau dari kamarnya. Kemudian beliau langsung duduk di atas mimbarnya, tidak tahiyatul masjid lagi. Nabi menunggu sampai waktu Jumat di kamarnya, keluar pada saat waktunya, naik ke atas mimbar, baru kemudian adzan dikumandangkan. Jelas di sini? Baik. Sekarang pelan-pelan. Tadi kan ada yang bertanya, apakah itu termasuk bagian dari rawatib? Ya jelas. Apakah salat sebelum adzan termasuk bagian dari rawatib? Sekarang perhatikan. Salat rawatib itu berdasar keterangan pakai dalil di At-Tirmidzi, nomor hadis 414 sampai 415. Dan dalil keterangan dari At-Tirmidzi, nomor hadis 414 sampai 415 dari Ummu Habibah. Kalau pas sedikit agak pusing ya, nanti di ujung mudah disimpulkan. Itu ada 12 rakaat. Ya, 12 rakaat. Lihat kalimatnya. Man shalla 12 raka'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat siang sampai malamnya,
Apa urutannya? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah itu raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Jelas? Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka orang konsisten mengerjakan itu akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Tayyib. Kapan ditunaikan 4 rakaat sebelum zuhur itu? Kapan waktunya? Setelah adzan. Di adzan berkumandang dulu, setelah adzan berkumandang baru kemudian menunaikan salat. Jelas sampai sini? Baik, boleh enggak menunaikan salat sebelum zuhur, sebelum adzan berkumandang? Boleh enggak? Rawatib bukan? Bukan, itu bukan rawatib. Jadi rawatib itu hanya dikerjakan setelah adzan berkumandang. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, pelan-pelan. Kalau Anda menyebutkan pada zaman Nabi ada salat sunnah sebelum Jumat disebut dengan rawatib, kapan salatnya? Bukankah Nabi keluar sebelum adzan dikumandangkan? Sedangkan sifat salat rawatib mesti adzan dulu baru Anda salat. Jadi kalau nggak ada adzan Anda nggak bisa salat sunnah rawatib. Awas, hati-hati ya. Awas. Jangan terlampau soleh karena Nabi pun tidak mengerjakannya. Ya, jadi tolong jangan terlampau soleh di sini. Ada dalil kita ambil ya. Lihat konstruksi hukumnya. Nabi keluar, adzan belum berkumandang. Jadi nggak bisa Anda salat disebut dengan qobliyah sebelum adzan berkumandang. Karena itu di sini kata kesimpulan ulama pertama, tidak ada qobliyah dalam hal Jumat ketika adzan dikumandangkan 1 kali. Itu nggak ada. Ya, jelas di sini ya. Jadi kalau misalnya khatib sudah naik ke atas mimbar, adzan sudah berkumandang, itu nggak ada qobliyah lagi. Karena khatib sudah naik ke atas mimbar, perintah hadisnya Anda duduk dengarkan. Jadi kalau Anda sudah masuk menunaikan ibadah Jumat, sudah duduk, khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, Anda nggak usah salat lagi. Ya, kaidah hadisnya begitu. Kaidah hadisnya. Nah, salat sunnah rawatib sebelum zuhur itu diwakili oleh salat mutlak. Berganti menjadi salat mutlak khusus di hari Jumat saja. Jumlahnya berapa? Tanpa batas, sampai imam naik ke atas mimbarnya. Jelas sampai sini? Teknisnya 2 rakaat. Ya. Maka diistilahkan oleh para ulama dengan salat intidhar, salat menunggu imam sampai naik ke atas mimbar. Jumlahnya 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam sampai imamnya naik ke atas mimbar. Ya, jelas ya? Jangan terlalu pesimis misal, gimana nggak enak kalau nggak salat qabliyah. Jangan nggak enakan, nabinya nyuruh kita begitu. Ya, Nabi menyuruh kita begitu. Jadi salat sunnah qabliyah zuhur itu karena waktu Jumat diganti menjadi salat sunnah mutlak, jelas ya? Dan pahalanya Anda dapat. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya, ini sudah terjawab sebetulnya pertanyaannya. Ya, sudah terjawab. Jadi kalau misalnya ini kan adzannya 1 kali, ya, adzan 1 kali kemudian khatib langsung berkhutbah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sunnah rawatib sebelumnya? Enggak perlu. Jadi kalau misalnya adzan sudah berkumandang, khatib sudah berkhutbah, Anda tidak usah salat sunnah lagi. Duduk dengarkan. Itu yang sunnah makan dari Nabi.